Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ISBS, jumpa lagi dengan kami dalam program acara Mimbar Ramadan, menuntut ilmu untuk meraih berkah Ramadan. Hari ini kita akan melanjutkan season 2 tentang apa, Ustaz? Mencari Lailatul Qadar. Kapan sih waktunya? Nah, dengan narasumber dari Ustadz Toha Hussein dan Ustadz Hanu Bidi Permono. Nah, kita tidak perlu menunggu lama, kita lanjut saja season 2 terkait dengan topik kita hari ini. Check it out. Ya, kita tolak amal kita ya, kita bisa celaka itu. Iya, Ustaz, luar biasa ini ciri-cirinya. Jadi tadi berdasarkan hadis disebutkan dari sinar atau terangnya matahari ketika agak meredup gitu ya. Malamnya enak, mungkin angin juga spoi-spoi gitu ya, Ustaz ya. Malam lemah lembut itu ya. Jadi kalau anginnya debu ya kelihatannya bukan kelihatannya bukan ya. Lah kalau ini Ustaz, ada yang begitu juga lemah lembut itu misalnya biasa ini kan jadi kebiasaan yang barangkali wong kita juga ini hal yang gaib gitu ya. Nah, kita perlu barangkali di hari-hari biasa itu membandingkan gitu ya. Termometer itu burung, suara burung kayak apa, suara binatang-binatang kayak apa di hari-hari biasa, kemudian kita bandingkan. Kita hanya bisa seperti itu. Wah, ini malam kok beda gitu ya. Semua tenang. Iya, ini barangkali ayam sedang melihat malaikat. Kan nggak ngomong juga ayamnya. Kalau bisa ngomong, kita bisa tanya. Datang nggak malam ini gitu. Nah ini Ustaz, lanjut Ustaz, betul sekali kaitannya dengan fenomena alam juga binatang nih Ustaz. Kalau pagi-pagi kan biasanya ayam berkokok gitu, kuluruk gitu, dan juga katanya kalau betul kan Ustaz, ayam berkokok, kuluruk itu menandakan turunnya malaikat gitu. Apa mungkin juga di malam itu ayam itu juga bersaut-sautan kuluruk seperti itu Ustaz? Itu biasanya, seingat saya di kitab apa ya, Taqwaul Akhbar apa ya? Fizikril Jannati wa Nar. Itu kayaknya ada seperti itu, tapi tidak ada menyebutkan di malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada ciri-ciri ayam berkokok gitu. Ayam berkokok itu juga kemungkinan ya. Saya tidak tahu apakah ada hadisnya atau tidak. Ya, itu kan serba kemungkinan kan. Karena yang jelas ada hadis yang ketika malaikat turun ya, malaikat apa saja ya, yaitu manusia, jin tidak melihat, sementara binatang melihat. Jadi kan jadinya ketika binatang melihat, oh berkokok, barangkali melihat malaikat. Arahnya ke sana ya. Ketika pagi itu kan malaikat kan bergantian itu. Shift. Iya, shift. Malaikat malam, iya kan? Berganti shift itu. Iya, berganti shift. Kan maka kan apa itu? Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Ya kan? Ini Qur'an al-fajr, salat al-fajr. Kana mashhuda, yani syahidat hal malaika. Syahidat hal atau syahidat hal malaika. Maka malaikat siang dan malam ini sedang shift. Ganti tugas. Ya, maka di saat awal datang saja sudah jagonya keluruk. Ya kalau yang jago keluruk itu tengah malam padahal fajar kadhib. Oh, ini barangkali ayamnya ketipu. Bisa ayamnya ketipu ya. Sama-sama nggak tahu. Ini fajarnya kadhib, fajarnya ketipu. Ayamnya ketipu. Iya betul. Jadi kita nggak bisa 100% berpatokan dengan alam ini. Tanda-tandanya saja itu. Tanda-tanda itu tidak mesti juga. Hanya tanda ya. Iya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan terkait dengan bagaimana seorang mengetahui jika dirinya itu telah mendapat atau telak ukur mendapatkan kemuliaan malam tersebut gitu. Wah,
Ini yang agak berat ini tuh. Seseorang, ini kan apa namanya, ya, jadi kita mendapatkan Lailatul Qadar itu mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kan mendapatkan apa maksudnya? Bertemu, melihat, atau mendapat apa maksudnya? Lailatul Qadar kita dapatkan. Maksudnya apa? Apakah Lailatul Qadar itu dibagi mendapat sih? Atau dapat apanya gitu kan? Iya tuh. Jadi Lailatul Qadar kita dapatkan itu maksudnya kita bertemu di malam Lailatul Qadar sedang beribadah. Tidak ada artinya kita bertemu Lailatul Qadar sementara kita tidak dalam keadaan beribadah. Tidak ada artinya kita melihat malam itu, malam Lailatul Qadar, ya dengan tanda-tandanya, ya dengan tandanya. Sementara kita tidak sedang beribadah. Apalagi sedang Bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Wah, naudzubillah. Naudzubillah. Ya, jadi mendapatkan Lailatul Qadar tapi mendapatkan murkanya Allah. Bukan mendapatkan kemuliaan. Ya, dia malah menghinakan Lailatul Qadar. Mestinya malam Lailatul Qadar itu malam yang dimuliakan oleh Allah. Seharusnya kita memuliakan malam itu dengan beribadah kepada Allah. Malah jadi sebaliknya. kita mendapatkan kemuliaan malam itu manakala kita Beribadah menghidupkan. kepada Allah. Ya. Kita memuliakan malam itu dengan beribadah, bukan dengan yang lain. Iya. Iya, bukan dengan yang lain. Nah, kalau kita tidak bisa memuliakan Lailatul Qadar malam itu, ya dengan beribadah, ya kita melihat nggak ada artinya. Iya, iya. Kita bertemu nggak Tidak ada ada artinya. Kita mendapatkan bukan mendapatkan kemuliaan, Tapi mendapatkan murka. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Karena yang hidup pasti mungkin mendapati ya Ustaz ya. Iya. Tapi kan nggak mesti kemudian dapat kemuliaannya Iya, Pak tidak betul, gitu ya betul. Ustaz ya. Kemudian kan kita semua ini hidup sekian tahun, ya kan? Kita hidup sekian tahun, kan setiap tahun ada Lailatul Qadar. Ya kan? Berarti setiap tahun kita ini berjumpa dengan Lailatul Qadar. Hanya saja Kita saat itu kita mendapatkan. lagi ngapa? Iya. Mungkin lagi tidur, ya nggak dapat. Nah, iya. Malam itu kita lagi apa? Yang lain ya, atau lagi yang ibadah tersebut tidak ibadah yang utama. Iya. Ya, kemuliaannya sedikit. Oh, gitu. Ya, kita lagi apa ya, lagi masak. Ya, mulialah masak Iya, ya, iya. untuk masak untuk keluarga. Iya. Tapi tidak yang Maksimal. istimewa, Iya, ya, oh, tidak gitu. yang utama, yang tidak yang utama seperti. Ya, mungkin Oh ya tadi pertanyaannya ada tanda-tanda gimana? Orang yang Orang-orang yang iya. mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan. Iya, jadi begini ya. Ini kaidah umum aja. di kaidah umumnya. Kaidah umum. Jadi ulama kita mengatakan bahwa diterimanya sebuah amal Nggih. itu kan rahasia. Nggih. Amal kita, puasa kita diterima oleh Allah atau tidak itu rahasia. Ya, sholat kita atau semua amal kebaikan kita ini diterima dan tidaknya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada tanda-tandanya. Jadi malam Lailatul Qadar, malam yang luar biasa itu. Ini malam itu amal kita diterima oleh Allah atau tidak? Ya, karena boleh jadi sebenarnya kita sholat, tetapi karena tidak diterima, mungkin kita makan yang syubhat, yang haram. Ya nggak ada artinya gitu kan. Ya. Maka ini penting. Jadi justru yang penting adalah apakah malam Lailatul Qadar itu ngefek pada diri kita atau tidak. Setelahnya berjumpa gitu ya. Iya. Jadi ulama kita mengatakan tanda-tandanya diterimanya sebuah amal itu adalah orang setelah beramal itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tanda-tandanya misalnya tanda-tandanya haji mabrur adalah setelah haji dia semakin dekat kepada Allah SWT, semakin bagus ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus ya muamalah semuanya semakin bagus. Ini maka tanda haji itu diterima oleh Allah, haji mabrur. Begitu juga sholat mabrurah. Ya. Sholat makbulah. Ramadan kita makbul. Itu tanda-tandanya adalah manakala setelah Ramadan kita semakin baik.
Maka tanda-tandanya kita dapat Mendapatkan. Lailatul Qadar yang luar biasa itu. Satu malam kayak 1000 bulan. Nggih. 1000 bulan itu 83 3 tahun lebih. lebih. Nggih. 4 bulan atau berapa ya. Nggih. Itu kan Luar biasa. orang yang beramal luar biasa. Nggih. Maka mustahil orang yang beramal luar biasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak ngefek. Nggih. Ada kehidupan setelahnya. Nggak ngefek. Maka tanda-tandanya orang mendapat Lailatul Qadar adalah ngefek apa enggak setelah itu. Kok malam itu dia langsung ngefek itu ya langsung misalnya merasakan betapa nikmatnya beribadah setelah itu. Ya Allah, Nggih. dia bisa hadir ya khusyuk. Yang selama ini sholatnya baru fisik tok, Nggih. sholat itu fisik tok ya Gerak-gerak, ya, Gerakan, bacaan yang gitu. hadir itu cuma fisik. Jasa. Ya, pikirannya. Malam itu dia bisa Menghadirkan hati. ya, hadir bisa ketika sholat hadir hatinya, hadir pikirannya, dia merenungkan betapa nikmatnya sholat, betapa nikmatnya baca Beribadah, Al-Quran, gitu. betapa nikmatnya berzikir. Wah, ini ada Tanda-tanda. Yang mendapati ya. Kemungkinan Iya, seperti itu. Ya, jadi kita hanya mengetahui dari tanda-tandanya. Ya, karena hal ini hal gaib, Allah menerima ya amal kita di malam itu atau tidak, ya, maka hakikatnya itu adalah ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih Ustaz. Nah, ini berbicara tentang kebiasaan jamaah. Nah, tentu kita semua umat Islam kan pingin ya mendapati malam Lailatul Qadar. Kalau di tempat antum biasanya kebiasaan jamaah itu seperti apa, Ustaz, untuk menghadapi malam Lailatul Qadar? Baik, ya mungkin kalau kita melihat dari kebiasaan masyarakat ya, khususnya di Indonesia, kita nggak mungkin. Alhamdulillah kalau kita lihat kesadaran-kesadaran dari masyarakat Muslim di Indonesia sudah mulai semakin kesini mengetahui ilmunya, semakin besar girohnya, himmahnya, semangatnya untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Terbukti di beberapa masjid takmirnya menyelenggarakan iktikaf seperti itu kan. Ya, maka iktikaf itu pun mempunyai versi-versi tertentu ya. Beberapa ulama menyatakan iktikaf harus di masjid atau iktikaf hanya kunjungan di masjid dan lain sebagainya. Ya itu mungkin kajian yang lebih rinci lagi ya, dalam kajian iktikaf. Akan tetapi di sini tergolong kita atau masyarakat kita khususnya di Indonesia ini kesadaran akan keinginan besar menggapai malam Lailatul Qadar dengan penuh berkah tersebut cukup tinggi. Itu terbukti seperti itu. Takmir masjid yang menyelenggarakan, bahkan para muhsinin yang memberikan fasilitas pun banyak. Salah satu contohnya dari sahur gratis, ya, bahkan sampai buka gratis, malam sholat tidak hanya mungkin biasanya di 28 rakaat atau 20 rakaat, ya, sholat tahajud yang mulai mungkin bisa dilipat gandakan atau berkali-kali. Begitu juga membaca Al-Quran, mungkin yang tadinya hanya sekedar wiridan selesai assalamualaikum tidak ada tadarus gitu, akhirnya di malam itu berlomba-lomba pengen tadarus, mungkin walaupun tidak harus menggunakan pengeras suara gitu kan. Ya itu, kalau kita lihat masyarakat kita sudah mulai sadar. Alhamdulillah. Bahkan musola yang kecil pun ya, apakah mungkin itu bisa terjamin status iktikafnya? Oh bawa alam. Ya mungkin itu ada di bab iktikaf lagi gitu ya. Ya maka kalau kata Imam Abu Hanifah, iktikaf itu bahkan di rumah musola rumah saja boleh katanya seperti itu ya. Ya kalau ada juga yang iktikaf harus full, tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan dari masjid tersebut ya, dan lain sebagainya. Maka ini tergantung daripada pengambilan cara berpikir bagaimana beriktikaf itu sendiri. Ya itu gambaran mungkin yang sudah kita lihat di masyarakat era zaman sekarang. Ya, mungkin di tempatnya satu mungkin berbeda mungkin ya, atau mungkin iya memang luar biasa ya. Belakangan masyarakat kita sudah mulai sadar gitu ya, memahami betapa pentingnya mendapatkan kemuliaan ya Qadar ini ya. Tidak sedikit memang hari-hari ini sudah kita lihat masjid yang biasanya sepi, tidak menyelenggarakan iktikaf hari ini sudah menyelenggarakan. Itu kan
kesadaran publik yang luar biasa. Namun sayang kalau kesadaran publik itu kita tidak sadar. Kita tidak. Astagfirullahaladzim. Kita yang sadar. Yang lain sudah sadar, kita malah belum. Ini menarik kaitannya tadi terkait i'tikaf itu kan. Apa kemudian yang di rumah dengan tetap beribadah di dalam rumah tetap bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, atau memang i'tikaf itu dibatasi hanya di dalam masjid seperti itu? Ini kenapa di masjid? Karena masjid itu tempat yang paling Paling mulia. baik. Ya, tempat yang paling mulia. Beda statusnya di rumah gitu ya, Ustaz? Khususnya untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Maka perempuan yang ya apakah lebih baik di rumah atau di masjid? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Kalau menurut mayoritas ulama ya di masjid nggak apa-apa, asal tidak mengganggu, ya, dengan tidak tabarruj, tidak membuka aurat, tidak parfum, ya, tidak ya yang berlebihan, yang apa gitu ya, tidak banyak mengganggu jamaah laki-laki, karena hakikatnya masjid itu awalnya untuk laki-laki. Perempuan itu nunut lah ya. Allah la tamna'u ima'akum masajidallah. Ya, hanya hadisnya hanya janganlah melarang wanita untuk menghadiri masjid. Jangan dilarang. Ya, tapi lebih baik mana? Itu apa namanya, kondisional, ya, personal dan kondisional. Kalau yang sepuh-sepuh yang kira-kira tidak mengganggu jamaah putra, ngelirang-ngelirang orang situ. Orang takutnya niatnya ya. Niatnya yang berubah, ada simpulan lah, jadi saya aja lah gitu. Bukan cari Lailatul Qadar, malah Lailatul yang lain. Sebenarnya kan fokus beribadah, untuk totalitas beribadah, untuk bisa membersihkan hati ya di hari-hari terakhir itu, di malam yang ya, seperti itu. Karena ada hal lain ini ya, ini kan terutamanya pemuda lah ya. Bagaimanapun kita pernah jadi pemuda. Bagaimana rasanya baru simpangan dengan lawan jenis itu. Rasanya apalagi kalau ada kepengen ya, ada yang ditaksir ya. Astagfirullahaladzim. Rasanya bagaimana mau sholat, nggak bisa kayaknya. Ada gangguan sinyal di situ. Ya, ada sinyalnya nggak nyambung jadi. Ada yang ganggu itu. Nggak jadi sinyal ke Allah, nggak jadi ya. Iya. Sinyalnya mentok. Hilang sinyal Tadi nanti. memang berarti kemudian kita memang harus menyiapkan diri kita itu. Ya, sebaik mungkin Tujuannya, berbekal. kemudian segala hal, kebersihan hati kita memang harus dijaga agar kita dapat kemuliaan itu. Jadi, kalau tempat itu tadi kan memang kemuliaan sebuah ibadah itu dilihat dari kualitasnya. Yang pertama adalah zatul ibadah itu sendiri. Zatul ibadah. Ibadah yakni sholat, ya, sholat itu yang paling utama. Kemudian di bawah itu ya amal-amal ibadah yang lain, termasuk baca Quran, ya, atau baca doa, termasuk innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini yang apa namanya, Masyhur gitu masyhur. kenapa innaka afuwwun, ya. Ini kan apa namanya, Bentuk pengagungan gitu ya. apa zikir yang diajarkan Rasulullah manakala kita bertemu Lailatul Qadar. Jangan sampai lupa zikir ini. Innaka afuwwun, ya, ketika Aisyah apa ya? Aisyah. Apa yang aku baca ya Rasulullah ketika bertemu dengan Lailatul Qadar, ya. Ini Rasul mengajarkan, bacalah apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha pemaaf. Ya. Tuhibbul afwa, suka Memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkan. Nah, kalau ada yang bertanya barangkali, kenapa tidak istighfar aja? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Kan Iya betul. Iya betul. Istighfar dengan Beda gitu. beda ini. ampun gitu ya. Iya. Kalau istighfar itu ya Allah, Ampunilah. tutupi kesalahan, Kesalahan. tutupi kekuranganku, tutupi kesalahanku ya Allah, ditutupi. Ya. Yang penting nggak
nggak diseksa, sekalipun nggak dihapus. Kalau yang innaka afuun, engkau menghapus, menghapus yang buruk-buruk. Dosa saya yang buruk hapus ya Allah, takdir saya yang buruk hapus ya Allah, ganti yang baik-baik semuanya. Oh gitu, masya Allah. Pas. Doanya luar biasa pas, gitu. pas di momen yang pas, Iya. momen dimana takdir ditentukan. Ya gitu nih. Ya kita kepengen takdir yang buruk-buruk dihapus oleh Allah, dibusak oleh Allah, diganti yang baik-baik. Ya, Maka alhamdulillah. doanya, Allahumma Innaka afuun. Ya Allah, engkau zat yang maha busak ya Nggih. Innaka busak apa? Busak yang Yang jelek-jelek, nggih. Amal saya yang jelek Busak. ya Allah. Takdir saya yang jelek busak ya Allah. Saya ya, atau mungkin saya punya keinginan jelek-jelek ya, semua busak semua ya Allah. Nggih. Ganti yang bagus-bagus, ganti catatan yang bagus. Ya, ganti amal saya yang bagus-bagus. Maka Allahumma Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah. Ya. Fa'fu anna bukan ya, ini anna loh ya, bukan fa. Ya, ini fa'fu anna, hapuslah. Hapuslah Keburukan-keburukan dari kami gitu. keburuk-burukan yang ada pada kami. Kami. Anna itu ya an sayyiatina, an syururina. Gitu ada yang ini mudhof ilaih yang dibuang. Iya. Seperti itu bukan dihapus, berarti kita dihapus hilang. Ada yang dibuang mudhof ilaihnya. Fa'fu anna yani fa'fu an sayyiatina, fa'fu an syururina. Hapuslah keburukan kami, hapuslah Anfu an dzunubina. hapuslah seperti itu ya, an dzunubina, an sayyiatina, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ini doanya pendek tapi luar biasa isinya Ustaz. Seperti itu. Maka itulah bahasa Arab. Hebatnya bahasa Arab itu Bahasa. tapi isinya luas. Maka Masya Allah. sering orang barangkali bertanya-tanya, kenapa tidak baca terjemahannya aja Ustaz? Al-Quran kenapa tidak terjemahannya aja? Kenapa sholat juga tidak terjemahannya? Karena memang di dunia ini tidak ada bahasa yang seperti bahasa Arab. Bahasa yang ketika menyampaikan pesan itu tidak terjadi distorsi, tidak terjadi korupsi, lengkap dan ya bisa menyampaikan pesan dengan baik. Maka karena itu nggak ada gantinya bahasa Arab itu, nggak bisa diterjemahkan kita beribadah ya. Masya Allah. Kalau doa pakai bahasa Indonesia bilang ya boleh, tetapi Tidak mau. ya tidak afdal sebagaimana kita pakai bahasa Arab. Tadi kita mau menerjemahkan kan jadinya Sulit. Panjang itu. panjang ya kan. Ya sudah bahasa Arabnya aja. Yang penting kita tahu artinya seperti itu. Oh iya. Masya Allah. Lanjut Ustaz, ini kaitannya dengan tadi sudah tahu ciri-cirinya, kemudian kita juga misalkan mendapatkan itu seperti apa kayak gitu Ustaz. Kemudian untuk doa tadi spesial hanya itu Ustaz, apa ada lagi yang lain Ustaz? Itu doa yang jangan ditinggalkan. Iya, doa harus gitu ya Ustaz. Kita bisa berdoa yang lain. Kita ya dengan kebutuhan kita masing-masing ya seperti itu, dengan kondisi kita masing-masing kita bisa berdoa, tapi doa yang istimewa ini jangan sampai ditinggali. Ya, Allahumma innaka afuun. karena momennya pas itu kan ya, momen itu ditentukan takdir 1 tahun ke depan. Kita minta kepada Allah yang jelek-jelek dihapus. Begitu juga momen itu momen di mana Allah mengampunkan hamba-hambanya. Ya, maka kita tidak pengen dosa kita tidak hapus ya, tapi pengen dihapus yang buruk-buruk ya. Tinggal yang baik saja. Ya, maka 1 tahun ke depan insya Allah amin ya, karena kita mendapatkan Lailatul Qadar amin, ya, amin. insya Allah 1 tahun ke depan yang terjadi adalah yang baik saja. Amin ya, amin. Ya, seperti itu. Kenapa ya Ustaz? Kenapa kok Allah itu, mungkin ini jawabannya spesifik ya, kenapa Allah itu memberikan malam Lailatul Qadar? Ada nggak riwayat yang khusus? Alasan gitu, alasannya apa gitu? Iya, alasannya itu. Alasannya bahwa apa sih sebenarnya? ada asbabun nuzul itu ya, kan oleh Al-Wahidi atau yang lain ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ada seorang kaum yang terdahulu ya, umat yang terdahulu ya, dari Yahudi atau Nasrani Bani Israel, di mana
Usianya. kan Usianya. ya usianya panjang ya. Nggak tahu aku Bani Israil atau yang lain, bukan umat yang terdahulu lah ya. Umat yang terdahulu itu dikasih usia panjang, mereka selama apa 1000 bulan itu menghidupkan malamnya Masya Allah. dengan ibadah dan siangnya dengan Puasa. dengan jihad fisabilillah ya dengan puasa atau jihad fisabilillah seperti itu, dengan ibadah malam dan siang. Maka para sahabat terkagum-kagum, wah enak ya, usianya panjang. Wong Nabi Nuh saja itu Dakwahnya saja 950 gitu. walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasina 1000 tahun Nggih. ila khamsina aman, kecuali 50. ya ini 1000 tahun bukan 1000 bulan. ini 1000 bulan, jadi ada kaum Masya yang Allah. diriwayatkan nggak Hidupnya. tahu kaum terdahulu ya. Nggih. 1000 bulan itu 83 tahun. Oh. 4 bulan. 4 bulan. Selama itu dia malamnya beribadah, siangnya Jihad. Alhamdulillah ya, atau puasa atau jihad fisabilillah gitu Iya. ya. Saya lupa itu ya. Kemudian para sahabat ini terkagum-kagum, wah enak ya Allah, pahalanya banyak banget ya. Iya. Kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada umat ini dengan adanya Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ini adalah hadiah. Masya Kita Allah. semua. Alhamdulillah. Bersyukur makin Iya. Maka kita bersyukur kita semua dapat. Alhamdulillah. Iya, ini anugerah dari Allah, fadl dari Allah. Loh kok yang dikasih umat Muhammad bukan yang lain? Ya kan, dzalika fadlullahi yu'tihi Mayyasha. Allah memberikan anugerahnya kepada siapa saja Yang yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ini kelihatannya waktu sudah sorry Ustaz. Iya, Dad. Sebentar lagi. Ya, kita sampai kelupaan. Iya, iya, Waktu iya. berbuka Masya sudah. Allah, pembahasannya sangat luar biasa. Mungkin besok kita berbincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda, Ustaz. Nggih. Satu pesan terakhir Ustaz, atau satu Nggih. kalimat penutup mungkin yang bisa disampaikan kepada Para masyarakat, pemirsa yang ada di rumah. santri-santri kita ini tentunya dari Istiqomah Sampai Spring Sekolah Pak Ustaz. Iya, jadi yang paling prinsip bagi kita itu adalah istiqomah di jalan Allah. Amin. Ya, kita bertahan untuk selalu beribadah terus, bukan hanya di Bulan-bulan Ramadan saja. bulan Ramadan, apalagi hanya di malam Malam Lailatul Qadar, ya, ya, ya. Salah ini Ustaz ya. Iya. Maka layak untuk kita renungkan apa yang disampaikan oleh oleh Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud itu menyampaikan man yuqim al-haul yusib lailatul qadar. Siapa yang qiyamul lail sepanjang tahun pasti dia akan mendapatkan lailatul Qadar. Ini Ya, ya. kisi-kisi. Kisi-kisinya ya, Dad. Mendapatkan kemuliaan malam ini. Lailatul Qadar. Nah, ini disampaikan kepada Ubay bin Ka'ab. Wah, ini mana ini? Siapa tadi? Ibnu Mas'ud menyampaikan, wahai Ubay bin Ka'ab, apa pendapatku? Ibnu Mas'ud ngomong, siapa yang qiyamul lail sepanjang tahun pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu sudah pasti ya. Iya. Ini apa namanya, kemudian Ubay bin Ka'ab rahimahullah, siapa ini, Abdurrahman siapa ya, semoga Allah mengampuni, itu Ibnu Mas'ud. Beliau sebenarnya tahu itu Lailatul Qadar itu tahu pasti di bulan Ramadan itu. Iya. Dia tahu, hanya saja mengatakan seperti itu supaya orang tidak ngandel. Iya, ngandel ya. Olah, saya sudah dapat Lailatul Qadar. Enggak perlu lagi qiyamul lail, salat sunnah, nggak perlu lagi amal-amal yang lain, sudah dapat Lailatul Qadar. Ini Tabungannya banyak ya. Tahu-tahu dia mati, Alhamdulillah. matinya tidak dalam keadaan beribadah. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita kan tidak kepengen seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Maka ini kemuliaan ini ya, kemuliaan ini bukan tujuan akhir kita. Nggih. Ya. Kemuliaan ini adalah kita tentu kepengen mendapat kemuliaan Lailatul Qadar, tetapi juga pengen mendapatkan istiqomah jalan Allah, Nggih. di mana kita tidak tahu kapan kita meninggal Nggih. ya. Jangan sampai kemudian kita, wah amal saya sudah 1000 Bulan. saya cukup lah.
Sombong ini. Nanti kita terlena, Nggih. ya, kita terlena, setan bisiki kita, akhirnya kita lengah, kita tidak mau beribadah dengan baik, Nggih. kita menyepelekan ibadah-ibadah Di bulan yang lain, Ramadan, nggih. gitu, atau awalnya mungkin setelah setelah Lailatul Qadar, wah ini sudah ya, besok nggak lagi. Padahal kita tidak tahu juga, ya kan? Nggih. Hakikat itu kan tanda-tanda juga, ya. Kita tidak tahu apa kita pas mendapatkan atau tidak. Maka oleh kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 10 terakhir ini, ya, untuk jadda wasyadda lisan, yakni bersungguh-sungguh dalam beribadah, tidak nunggu ada, ya, sekalipun kita tidak tahu, ya tidak perlu tahu, ya, Nggih. kita tidak, yang penting kita beribadah, kita pas Lailatul Qadar, kita mendapatkan kemuliaan. Lailatul Qadar. Luar biasa. Pembahasannya ini sangat luar biasa dalam. Ini pesan Ustaz Tuhan untuk kami dan juga para santri dan pemirsa di rumah, bahwa kita harus jadi orang yang istiqomah, Ustaz, ya. Istiqomah. Tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di luar bulan Ramadan. Pemirsa, demikian untuk episode kita pada sore hari ini. Semoga mendapatkan kemanfaatan untuk kita semua, tambah Amin. bekalnya menghadapi Ya, malam amin. Lailatul Qadar nanti, dan juga di setelahnya, setelah Ramadan juga moga-moga kita tetap istiqomah. Amin. Demikian untuk acara kita. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Hanu. Semuanya atas ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.